pikir siapa yang mencetuskan ide itu ya, tapi betul bangsa maju itu karena pendidikannya. Ini saya jadi teringat dengan ada waktu itu kuliah di universitas saya, dosen duta besarnya Korea itu, beliau juga mengatakan bahwa kami menjadi maju sekarang ini buah pemikiran kami, kebijakannya mengubah pendidikan. Menurut mereka begitu tahun 90-an. Jadi saya ingat kalau di Finlandia itu mereka mulai mengubah pendidikannya tahun 1968, jadi 1970-an. Baru hasilnya kelihatan tahun 2000, jadi sekitar 20 tahunan kayaknya ya. Sepertinya kan Korea juga begitu. Mereka merubahnya tahun 90-an, ya soft power kata mereka, yaitu dengan K-pop, K-drama itu kan, baru kelihatan menjelang 20 tahun kemudian. Nah, ini kan jadi pertanyaannya kita kan, kalau kita ingin menjadi bangsa yang maju katanya kan, bangsa Indonesia Emas 2045, bagaimana persiapan kita? Apalagi kalau kita tadi memegang tesis ya Mas ya, bahwa bangsa maju dengan pendidikannya. Bagaimana dengan situasi reformasi pendidikan kita? Karena yang seperti kita tahu, baru-baru ini hasil tes PISA Indonesia tahun 2022 keluar, dan hasilnya tidak begitu memuaskan. Karena ya masih banyak 82% siswa Indonesia berumur 15 tahun masih kurang memahami literasi, sains, dan matematika. Padahal Indonesia sudah ini ya berpartisipasi ya Mas ya di tes PISA ini sejak tahun 2000, berarti kan sudah 20 tahunan lebih juga ikut. Kenapa tidak berubah? Nah, ini kan harusnya menjadi peringatan bagi kita, bagaimana sih sebenarnya kita menyikapi pendidikan kita ini menjelang Indonesia Emas 2045, kalau kita ingin menjadi negara maju gitu, bagaimana kita menyikapi pendidikan kita gitu, Mas. Nah, itu yang saya lihat dari awalnya mereka bilang semua anak harus pergi ke sekolah yang bagus, apapun latar belakangnya. Jadi kalau sudah niatnya begitu gitu ya, semua sekolah harus bagus. Nah, mulai transformasi di situ kelihatan. Jadi mereka niatnya gitu ya, jadi nggak ada apa namanya anaknya miskin kaya harus pergi sekolah, itu nggak ada, jadi benar-benar inklusif. Semua. Nah, karena sekolahnya itu bagus, makanya waktu tahun 70-an itu kata mereka dari agraria kan, masyarakat agraris gitu seperti kita sebenarnya ya, bagaimana supaya mereka bisa bangga dengan bahasa mereka sendiri. Jadi coba membuat sekolah dengan bahasa Finlandia, karena biasanya bahasa elit itu bahasa Swedia gitu, jadi bahasa Finland. Terus sekolahnya inklusif buat semua orang gitu ya, dan karena mereka tahu ada ketimpangan sosial di antara masyarakat, mereka menyediakan makan siang gratis. Jadi anak-anak ini harus mendapat makanan. Jadi mungkin ada orang yang tidak makan pagi, tapi jelas anak-anak itu oke, nanti saya dapat makan siang. Itu kan apa ya, rasa apa sih ya, komunitarian menurut saya, rasa kebersamaan yang menurut saya juga sebenarnya bisa dibangun di Indonesia sepertinya. Tapi ya itu kolaborasi, lagi-lagi kerjasama. Ini jadi misalnya mau jadi negara maju, mau bagus tuh bukan dari pusat gitu loh. Jadi pusat mau bergerak di bidang apa, daerah di bidang apa. Karena dulu ada 2 sekolah juga katanya. Jadi sekolah yang biasa sama sekolah grammar school gitu, yang buat orang-orang elit gitu. Ini mau dilebur. Tapi kan nggak bisa mendadak gitu. Jadi ya udah, mereka duduk bareng, berkali-kali duduk bareng, dan terutama siapa yang diajak bicara? Guru. Karena guru itu yang pegang kelas. Jadi nggak bisa tuh birokrat ngomong sendiri, politisi ngomong sendiri, kalau misal pendidikan, tapi orang yang di motor penggerak pendidikannya atau guru itu nggak diajak. Nah, ini guru diajak. Guru diajak, terus jadinya yang saya tahu ya, itu akhirnya politisi, terutama kalau di sini kan sistemnya parlementer, jadi anggota dewan itu menjadi juga anggota pemerintah gitu, bisa menjadi pemerintah gitu kan. Mereka berkomitmen, kita 80% gaji guru itu akan ditanggung oleh budgetnya pemerintah, jadi APBN. Tapi kan mereka juga ini kan desentralisasi ya kayak kita, tapi lokal bantu apa? Ya udah, nanti lokal sisanya apa, buku-buku bagaimana kualitasnya gitu. Jadi boleh membuat, tadi mereka di sini punyanya core kurikulum. Jadi benar-benar kerangka besar yang nanti bisa diterjemahkan oleh setiap sekolah atau setiap daerah atau setiap sekolah. Jadi banyak sekali kurikulum-kurikulum yang mengandung muatan lokal sebenarnya. Jadi itu ada semacam panel pendidikan yang mereka membuat kurikulum. Nanti setelah kurikulum mereka membuat
buku pegangan gitu. Buku pegangan itu kan ya penting ya. Nyata sebenarnya bukan kurikulum tapi buku pegangannya. Nah, buku pegangannya mau apa? Matematika itu dibikin mudah, bahasa Finland itu dibikin mudah gitu kan. Nah, jadi pemerintah tuh hanya mengatur oke, kalau anak kelas 1 kelas 2 nih pelajaran 4 sampai 5 jam kali ya satu hari gitu. Nah, terserah. Kita bisa di sini bisa mulai jam 8 sampai jam 12, ada yang bisa mulai jam 9 sampai jam 1, terserah gitu loh. Tapi 4 jam, itunya tercapai kan. Dalam 1 tahun mereka belajar berapa puluh jam gitu. Itu dihitung. Jadi terserah nanti anak-anak mau masuknya pakai Sabtu mau masuk atau nggak masuk gitu. Dulu itu begitu. Jadi intinya yang saya lihat pertama-pertama, dan itu perlu 2 tahun katanya Mas untuk merancang proses itu. itunya ya. Proses itunya nggak singkat gitu. Jadi berkali-kali, karena itu tadi kan harus menggabungkan 2 sekolah, yang satunya elit, jadi mungkin swasta maksudnya ya, swasta atau elit yang bayar, dan satu sekolah publik biasa gitu. Nah, itu yang dijadikan satu. I see. Nah, itu menjadi sama kualitasnya, nggak ada perbedaannya gitu. Nah, ini yang dan selain itu juga terus terang ya guru-guru dilatih. Pendidikan guru nggak lagi hanya bisa training guru, itu kan dulu cuma training katanya Mas. Nah, sekarang dimasukkan ke sekolah, ke universitas, dan harus master. Nah, itu tapi prosesnya nggak cepat gitu loh, lama. Dan yang seperti saya pernah tulis di buku, perubahan kurikulum yang terutama anak saya merasakan sekali itu, mereka diberbincangkan 2 tahun, terus dites ke satu angkatan. Terus ya jadi waktu itu kelas 7, nanti kelas 8. Jadi nggak semua yang atas-atas langsung berganti, enggak. Jadi apa sih ya, tes case dulu gitu loh. Tapi yang saya ingat adalah yaitu kolaborasi ya, gotong royongnya itu yang kerasa banget gitu. Jadi semua pihak dilibatkan. Kita pun bahkan orang tua tuh waktu pergantian kurikulum nih loh, ada aspek untuk agama. Kalian mau masukin agama apa? Walaupun kata-katanya sebenarnya sedikit ya, tapi ya itu kita merasa kita didengar gitu. Suara minoritas didengar. Saya pengen balik sedikit ke belakang ke sekolah bagus tadi. Setiap anak harus masuk sekolah bagus itu pernyataan tujuannya. Nah, ada nggak sih kriteria atau definisi gitu ya, sekolah bagus itu yang kayak apa? Nah, itu dia, itu terjemahannya orang-orang per daerah sendiri. Per daerah itu apa? Per provinsi, per kota, per provinsi ya. Maksudnya jadi gini, kayak misalnya yang di Finlandia Tengah di tempat saya. Jadi kebetulan Finlandia Tengah ini banyak berapa kota, dan kebetulan Jyväskylä kotanya. Nah, mereka ini bagusnya di pertanian dan kehutanan. Gitu. Jadi jangan hilangkan aspek itu gitu kan. Jangan hilangkan aspek itu. Orang-orang yang petani-petani itu dianggap gitu. Jadi nanti mereka kan anak-anak yang misalnya bisa berkuda dari turun temurun gitu, bisa menanam gandum turun temurun, bisa memerah susu turun temurun, itu kan ilmu gitu loh. Nah, itu yang diapresiasi juga gitu. Nah, kayak gitu itu di sini. Terus yang di atas di Lapland itu kan peternakan rusa kutub, Mas. Kan pasti beda dengan kita dong. Orang kita tadi kehutanan dan pertanian pasti beda dong kalau rusa kutub orang di atas. Nah, itu. Terus apalagi mereka ada suku Sami. Suku Sami itu kan harus dilindungi bahasanya. Nah, dilindungi bahasanya itu mereka membuat buku bahasa Sami. Kemudian di Palang-Palang, seperti di Jogja sebenarnya di Palang-Palang daerahnya itu ada bahasa Finland, itu ada bahasa Saminya. Jadi terus Palang Jalan. Nah, terus yang di bawah di Pulau Aven namanya ya, pulau apa itu namanya kalau bahasa Inggrisnya, kita bilangnya si Åland Island ya, Pulau Åland, Kepulauan Åland di bawah. Itu kan ke lautan. Pasti beda dong sama yang lain. Nah, ini yang saya ngeliat, oh iya ya, beda dong di Papua dengan di Jawa dengan di Sumatera gitu ya. Itu pun dalam konteks pulau besar, belum lagi per daerah-daerahnya kan Mas ya. Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, disinilah desentralisasi jalan. Gitu. Jadi makanya menurut saya kalau misalnya mau gitu ya, ada pemerintah daerah, pemerintah pusat mungkin buat pilot project lagi dulu, kayak ada sekolah percobaan kan dulu ya Mas ya, di beberapa tempat, tapi yang benar-benar mungkin kalau provinsi kebesaran ya, kabupaten kota yang benar-benar bekerja sama semua nih. Kesehatannya, puskesmasnya, perpustakaan daerahnya, dinas pendidikannya gitu kan, nyiapin makan siangnya gitu kan. Jadi anak-anak kan di sini
kelas sebelum masuk kelas 1 aja, maksudnya dari bayi kan mereka sudah ada program harus cek kesehatan bayi gitu ya, pas mereka lahir pun harus cek kesehatan. Nah, sebelum sekolah pun kan, sebelum kelas 1, kelas 3, kelas 5, kelas 8 itu ada cek menyeluruh dari dokter. Jadi cek matanya lah, bentuk badannya lah, apanya lah. Nah, di situ yang jadi menyeluruh sekali gitu, nggak hanya untuk sehat badannya, tapi mentalnya juga. Terus makan siangnya kan juga kan diberi ya gitu. Jadi semua. Dan nanti kalau misalnya dia ada semacam, kalau sekarang kesehatan mental kan ada psikolog tersedia di sekolah juga gitu. Jadi menyeluruh ya Mas ya. Itu tadi yang lokal tadi, masing-masing wilayah punya ciri khas sendiri-sendiri, yang kemudian dibawa ciri khas itu dimasukkan dalam kurikulum atau dimasukkan dalam sekolah. Ini berapa persen Mbak proporsinya dengan muatan atau pelajaran-pelajaran yang itu diturunkan dari, maaf, yang bukan diturunkan, tapi pelajaran-pelajaran yang harus ada secara nasional? Jadi gini, kalau sekolah dasar itu biasanya sama. Sekolah dasar itu yang saya lihat ya, anak saya nih pelajaran bahasa Finlandianya dalam seminggu ya. Pelajaran bahasa Finlandia tuh bisa 5 kali loh. Jadi kayak misalnya bahasa Indonesianya 5 kali, ilmu alamnya 3 kali, bahasa juga banyak. Bahasa Inggris itu 3 kali gitu. Terus ada bahasa asing juga kan, dimulai kelas 4 mereka mulai bahasa asing yang lain. Anak saya kebetulan belajar bahasa Jerman. Jadi bisa bayangkan mereka nanti selesai sekolah dasar. Kalau di sini sekolah dasar itu kelas 1 sampai kelas 9, jadi SMP ya. Itu wajibnya itu 9 tahun mereka harus belajar itu bisa 4 bahasa. Kan bahasa Inggris, bahasa Finlandia, bahasa Swedia, dan bahasa lain. Jadi dan itu beda-beda. Di sekolah anak saya kebetulan bahasa Jerman, ada yang bahasa Perancis, ada yang bahasa Rusia, ada yang bahasa Spanyol. Ini dari provinsi sini aja. Itu bisa bayangin. Lulus SD, lulus SMP kalau di Indonesia itu sudah 4 bahasa dia kuasai. Gitu. Itu bahasa lain. Dan saya ngeliat gini, ada teman-teman yang bilang, kita literasi mengajukan ada pelajaran ekstrakurikuler di luar jam pelajaran 15 menit lah. Kalau di sini dimasukkan ke dalam pelajaran gitu. Jadi waktu dulu kelas 1 itu kan kelas 1 baru belajar loh, di sini umur 7 tahun loh. Jadi memang di sini less is more itu memang belajar menyenangkan itu benar-benar terjadi di kelas gitu Mas. Jadi guru itu membacakan cerita. Jadi anak-anak kedenger, fokus kan gitu. Itu terus ngerti apa enggak, diberi pertanyaan, ngerti enggak jawabannya. Simple sebenarnya. Itu karena sudah disebut tadi less is more tadi, saya pengen elaborasi nih. Lessnya apa, more-nya apa, Mbak? Oh gitu. Tadi ceritanya udah belum nih? Tapi nggak maksud. Ada balik ke sebentar sebelum ke less is more itu tadi. Kalau misalnya belajar tadi baca gitu ya, yang saya lihat baca kan udah dibiasakan tuh kelas 1 kelas 2 karena memang mereka belum ada nilai nih kelas 1 kelas 2. Baca sehari itu ada 20 menit gitu kan, baca bisa baca tenang atau bisa baca sendiri, maksudnya bisa dibacakan oleh gurunya. Terus tadi kelas 3 udah mulai nih mulai terarah gitu, jadi nulis. Tahu nggak, anak saya barusan kemarin kelas 5, saya heran mereka sudah bikin esai kelas 5. Dan yang saya rasa saya bisa menulis esai itu baru kuliah deh atau SMA, itu mereka sudah dari kelas 5. Udah dibiasakan gitu loh Mas, bahwa membaca dan menulis itu adalah bagian dari sehari-hari kan, mereka harus mengamati fenomena. Nah gitu. Jadi less is more itu tadi adalah kita tidak dari kecil tuh anak-anak tidak dibebani oleh matematika, geometri, apa macam-macam, enggak. Tapi sangat simple gitu. Makanya kelas 1 kelas 2 apa nih tujuannya? Gitu. Tujuannya kelas 1 kelas 2 kan kelas 1 kelas 2 SD itu membaca, bahasa, sama ilmu alam. Yang lainnya ada olahraga, ada musik, ada prakarya gitu. Prakarya itu setahun itu berapa jam ya? Pokoknya 70 jam setahun kalau nggak salah. Jadi bisa dipakai setiap 1 tahun itu 1 jam per minggu atau 1 semester 2 jam gitu Mas. Tergantung nanti mereka gantinya. Nah, less is more itu dalam artian bahwa mereka benar-benar mengukur berapa banyak panjangnya sekolah. Terus apa yang mereka ajarkan di sekolah itu benar-benar bermanfaat bagi anak-anak gitu, nggak cuman sekedar belajar masuk kelas, enggak gitu. Jadi benar-benar ya kayak saya pernah cerita di buku juga kan, anak saya nggak paham, maksudnya belum
bahasa Finlandia itu agak susah menurut dia. Tapi akhirnya gurunya tahu nih anak sebenarnya bisa, cuman kemampuan kosakata bahasa Finlandnya kurang. Dia tanya kan anaknya, kamu mau tes ini, tes lisan? Jadi kan bisa. Jadi sebenarnya bukan untuk ngetes cari nilai anak, bukan, tapi supaya anak itu bisa mengembangkan potensinya apapun itu gitu loh. Ya, bisa tes lisan, bisa tes tertulis, tes kerjasama gitu. Jadi apa ya? Dan benar-benar di situ setiap hari Mas, yang katanya pembelajaran apa sih karakter segala macam nggak perlu diomongin, tapi tiap hari dilihat kan, mereka ngelihat, oh apakah Anda menjaga, apakah siswa ini punya teman, apakah siswa ini apa namanya menghargai pendapat orang lain, gitu-gitu loh Mas. Yang kecil-kecil gitu kan, yang pernah saya cerita juga sama Mas Iwan kan, kalau misalnya anak saya pernah ngeliat gurunya bawa banyak barang sama bawa kopi, dia mau buka pintu susah gitu kan, Pak boleh saya bantu? Oh iya, nanti dikasih plus. Jadi memang ada di dalam apanya tuh Wilmanya itu ada tulisan apa sikap ya, dan minimal 8 biasanya, jadi 8, 9, 10 atau bisa cuma plus sama plus sih biasanya gitu. Tapi kalau plusnya banyak kan berarti anaknya suka membantu orang lain kayak gitu. Jadi simple gitu loh Mas. Itu makanya yang guru-guru jam pelajaran sekolah bagi kita bagi kita orang Indonesia yang biasa kompleks kali ya. Mungkin ya Mas ya. Tapi kan sudah dibuktikan juga ada di Thalys apa jumlah jam pelajarannya Finland lebih sedikit daripada yang lain kan memang. Karena benar-benar efektif gitu. Kedodoran, iya, karena saya ngelihat ada berapa banyak tulisan ya, misalnya kurikulum merdeka tidak merdeka, terus guru penggerak itu ternyata elitis, kayak gitu-gitu kan Mas. Banyak sekali itu karena dari awal, ya itu tadi kurikulum dikerjakan oleh birokrat. Guru-guru tidak diajak, jadi guru-guru hanya melaksanakan perintah dari atas gitu. Nah ini yang masih saja terjadi ternyata gitu. Padahal kalau suara-suara ini didengar gitu ya dari bawah, makanya itu tadi harusnya yang atas juga ngedengar di bawah, tapi mungkin kapasitas kita juga masih kurang sih Mas ya. Tapi cobalah dengarkan gitu, karena harusnya dinas pendidikan di daerah tidak hanya menjalankan apa yang di atas, tapi ya itu tadi rasa desentralisasi itu ada. Dan saya ngelihat ya makan siang itu kan membantu menurut saya ya untuk anak-anak yang kurang gizi gitu, anak-anak yang itu, tapi di sekolah ya memang. Dan itu kalau memang biaya APBD-nya tidak ada kan bisa bekerja sama lah dengan NGO atau apa setempat gitu ya sebenarnya gitu. Tapi kalau menurut saya kalau balik lagi mungkin bisa diajak ya. Pasti dong, tapi itu tadi harus bekerja sama ya Mas, nggak bisa ya, pendidikan aja gitu, terus pesantren nggak ada, padahal kita masih ada pesantren juga ya. Jadi itu, jadi menurut saya kurangnya kita mengajak semua pihak, jadi tidak ada ownership gitu loh dari guru-guru, dari sekolah-sekolah, dari dinas di daerah, hanya benar-benar menjalankan kebijakan dari atas gitu. Nah kembali lagi kalau konteks ke Finlandia gitu ya, kita tuh kan juga di Indonesia kan ranking itu masih menjadi tujuan ya, kita ranking gitu. Kalau di Finlandia kan tidak, ranking itu bukan segalanya gitu. Jadi yang penting anak-anak itu belajar. Kalau memang dia ya gini ya, menurut saya di pendidikan dasar di Finlandia kelas 1 sampai 9 itu benar-benar membuka potensi anak-anak semua gitu. Jadi makanya ada prakarya. Siapa tahu ada cowok yang gemar basket tapi juga suka merajut gitu. Karena memang ada kesempatan itu gitu loh. Karena kita kan nggak ada gitu, Pak. Yang sayangnya jadinya merajut tidak ada. Yang saya tahu, saya dulu masih SD masih menjahit. Sekarang kan nggak ada. Itu pun masih menjahit yang cewek yang menjahit, yang mencok. Cowok yang ini kan menukang gitu kan lain. Kalau di sini kan tidak, laki perempuan sama-sama belajar tekstil dan belajar menukang dan menjahit gitu, kerjaan tangan gitu. Jadi semua sama, semua inklusif gitu. Jadi memang sosial masyarakat, latar belakang sosial masyarakat kita kan memang udah beda ya. Tapi ya itu tadi ada hal-hal yang bisa kita terapkan sebenarnya kalau di tingkat lokal gitu Mas. Jadi kemarin juga kebetulan ada teman mahasiswa saya yang juga dari Latvia kalau tidak saya, dia meneliti soal PISA dan juga heran Mas kalau di Indonesia kan juga menterinya ngomong gitu ya gimana hasil tes PISA, yang menurut saya kurang. Ini juga di Finlandia itu lain Mas. Di Finlandia itu ada direktur PISA-nya kebetulan dari Universitas Paskula, dia ngomong gimana hasil tes anak Finlandia, kenapa turun gini-gini tesnya.
Apalagi tahun kemarin 2022 itu fokusnya ke matematika. Nah, ahlinya yang untuk fokus ke matematikanya juga ngomong. Peneliti juga ngomong, yaitu kenapa matematika latar belakang dada gitu ngomong. Baru menterinya ngomong. Jadi dalam waktu 1 jam, tiap 10 menit tuh 3 orang ngomong. Ahlinya PISA, ahlinya matematika, dan menterinya. Nah, menterinya akhirnya ngomong, iya kita turun, kita akan komitmen kasih budget segini tahun depan, Terus ada dialog dengan jurnalisnya. Dialog, jadi tanya jawab dalam waktu 1 jam, itu ada videonya. Nyenengin banget gitu. Oh iya, bener-bener informatif. Dan sampai yang mahasiswa saya tanya, di negara saya nggak akan kejadian kayak gitu, menterinya ngomong siap pergi. Kata saya, sama di Indonesia biasanya gitu, karena ya itu tadi hierarkis sekali, bahwa menteri tidak mau mendengar, maunya dia memberikan sesuatu arahan terus dia pergi gitu. Kalau di sini kan dia tidak mendengar bener menterinya. Oh ini ya paparannya, tidak sampai detail, tapi oke, dengan kejadian seperti ini, apa nih dari kami sebagai pembuat kebijakan melakukan sesuatu, budget misalnya, oke, kita akan masukkan budget, kalau nggak salah 1 juta berapa gitu, untuk memperkuat lagi gap gitu ya, karena memang itu digital, dan itu bukan karena pandemi, ya karena semua tahu gitu, jadi bagus banget gitu loh Mas, itu yang mau saya share sebenarnya. Baik Mbak, saya banyak pertanyaan berkaitan dengan budaya, karena ternyata pendidikan itu tidak bisa berdiri sendiri ya, bukan faktor tunggal. Betul. Ada latar belakang budaya sebuah bangsa, yang ini akan sangat mempengaruhi. Mbak Rati tinggal di Finlandia dengan berbagai latar belakang budaya yang tadi sudah disebutkan, kolaborasi, mendengar, terus kemudian bagaimana mereka bekerja sama, yang itu juga sebetulnya dimiliki oleh bangsa kita.